Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Pada kali ini kita lanjut ke bab berikutnya karena bab yang kemarin kita sudah selesai. Bab yang berikutnya adalah bab transformasi geometri. Materi ini dibuat untuk materi bagi siswa kelas 9. Langsung saja di bagian transformasi geometri kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai refleksi terhadap Y sama dengan H, di mana H ini mewakili sebuah angka. Refleksi artinya adalah pencerminan. Jangan lupa kamu catat ya, refleksi adalah pencerminan. Nah, sebelum Bapak masuk ke contoh soalnya, Bapak akan menjelaskan apa itu transformasi geometri. Yang ini tidak akan Bapak tulis di sini, tapi kamu catat saja apa yang saya katakan. Transformasi geometri merupakan suatu bidang ilmu di mana digunakan dalam pergeseran, pencerminan, pembesaran atau pemutaran titik yang ada pada sebuah bidang kartesius. Ya, saya ulangi, transformasi geometri adalah sebuah operasi hitung yang berupa pergeseran, pencerminan, pembesaran atau pemutaran atau rotasi sebuah titik yang terdapat pada bidang kartesius. Oke, masuk kita materi yang pertama dengan judul materi mengenai refleksi terhadap Y sama dengan H, di mana H itu adalah angka. Refleksi berarti adalah pencerminan, berarti titik itu dicerminkan. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui sebuah titik A 6,2 dan B 3,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan 6. Ya, berarti dia nanti akan dicerminkan atau direfleksikan terhadap Y sama dengan 6. Maka bayangannya adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, maka kita menggunakan rumus refleksi Y sama dengan H. Nah, bunyi dari rumus refleksi Y sama dengan H adalah di mana yang tadi titik semulanya adalah X, Y, maka titik bayangannya menjadi X, 2 dikali H dikurangkan dengan Y. Ya, titik semulanya X, Y, maka bayangannya menjadi X, 2 kali H dikurangin Y. Kita lihat. Di sini dicerminkan terhadap Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 berarti huruf H-nya adalah 6. Nilai cerminnya adalah 6. Dicerminkan di sumbu Y sama dengan 6. Berarti tadi kan titik semulanya X, Y yang aslinya adalah 6,2 tuh. Setelah itu ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Berarti rumusnya kan tadi X, 2H kurangin Y. Berarti bayangannya menjadi 6,2 dikali H. Berarti 2 dikali 6 dikurangi dengan Y. Dikurangi dengan 2. X-nya tetap X, 2H. Berarti 2 dikali 6 dikurangin Y. Dikurangin dengan 2. Sehingga hasilnya bayangannya menjadi 6,2 kali 6, 12. 12 dikurangin 2 jadi 10. Sehingga bayangan A nanti yang terbentuk adalah 6,10. Kita cari lagi titik yang B 3,4 kita cerminkan terhadap Y sama dengan 6. Berarti B X, Y nya aslinya adalah 3,4. Berarti X nya 3, Y nya 4, H nya adalah 6. Tetap seperti tadi. Rumusnya adalah X, 2H kurang Y. Berarti 3,2 dikali 6 dikurangin Y. Dikurangin dengan 4. Berarti 3,2 kali 6, 12. Dikurangin 4 jadi 8. Sehingga jawabannya untuk bayangan B adalah 3,8. Oke. Yang ini tanda petik di atas, ini dibacanya aksen. Aksen. Aksen itu artinya adalah bayangan. Berarti ini titik asli A adalah 6,2. A aksennya atau A bayangannya itu 6,10. Jadi maksudnya gini, titik semulanya kan 6,2 nih.
Terus dicerminin di titik yang ke-6. Bayangannya menjadi 6,10 gitu. Sama juga dengan B aksen, B bayangan. Bayangan yang tadinya 3,4 gara-gara dicerminin di cermin yang ke-6 dia menjadi 3,8. Gitu ya. Lanjut lagi kita masuk ke materi yang kedua, refleksi terhadap X sama dengan H. Refleksi terhadap sumbu X di mana sumbu X-nya bernilai angka, nanti H-nya adalah angka. Maka cara pengerjaannya seperti ini. Kita lihat contohnya. Yang pertama, titik A min 3,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Berarti cerminin terhadap 4 dulu, koma X sama dengan 3. Berarti dicerminin kedua kali nih, sama dengan 3. Koma, lalu X sama dengan min 2. Hasil pencerminan tersebut adalah, artinya si titik A ini dicerminkan 3 kali. Pertama pakai 4, kedua pakai X sama dengan 3, yang ketiga pakai X sama dengan min 2. Berarti pengerjaannya adalah 3 kali. Kita lihat. Nah, untuk menjawabnya dia pakai rumus refleksi X sama dengan H. Karena di sini yang dikasih tahu adalah X-nya semua tuh. X sama dengan angka, ya. Berarti rumus yang berlaku adalah yang tadinya yang tadinya A titiknya X, Y. Berarti A baksennya atau bayangan A menjadi 2H dikurangin X, Y. Gitu ya. 2H dikurangin X, Y. Karena ini dicermin terhadap X, berarti X-nya nanti yang berubah. Yang pakai rumus 2H. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama kan tadi X-nya, A-nya X, Y dengan titik min 3,4. Terus yang pertama itu tadi dia dicerminkan terhadap X sama dengan 4 atau H-nya dianggap 4. Maka nanti pengerjaannya adalah 2 dikali 4 dikurangi min 3,4. 2 kali H dikurangin X, Y. Berarti 2 kali 4, 8. Min kali min jadi plus, 4. 8 tambah 3 jadi 11,4. Berarti ini adalah A aksennya yang pertama, bayangannya 11,4. Nah, setelah kamu dapat bayangan yang pertama, dia dicerminin lagi. Cerminan yang kedua nih. X sama dengan 3, berarti hanya dianggap 3. Artinya si 11,4 ini jadi X, Y lagi. Dia jadi X, Y lagi. Nanti diterusin pakai rumus yang tadi lagi nih. Rumus refleksi X terhadap X sama dengan H. Berarti dia menjadi 2 dikali 3 dikurangi 11,4. Atau pakai rumus 2 dikali H dikurangin X, Y. Berarti dia menjadi 2 dikali 3, 6, dikurangi 11 jadi min 5, sehingga bayangan yang kedua menjadi min 5,4. Karena bayangan yang kedua ini berarti dia A-nya petiknya 2 kali, A double aksen bacanya. A double aksen atau A bayangan kedua, nilainya min 5,4. Setelah itu dicerminin lagi yang ketiga. Cerminan yang ketiga adalah X sama dengan min 2. Berarti dicerminin lagi pakai X sama dengan min 2. Yang titiknya tadinya min 5,4 dilanjutin lagi. Ini X sama Y-nya, ini adalah H-nya. Berarti 2 kali H dikurangin X, Y. 2 dikali min 2 dikurangin min 5,4. 2 kali min 2 jadi min 4. Min kali min jadi plus, 4. Min 4 ditambahin 5 jadi 1,4. Sehingga bayangannya nanti, bayangan yang ketiganya adalah 1,4. Jadi bayangan yang ketiganya jawabannya adalah 1,4. Soalnya cuma 1, tapi karena 3 kali cermin, maka pengerjaannya jadi ada 3 kali langkah. Cukup sekian materi mengenai refleksi pada bab transformasi geometri. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.